Halo, perkenalkan, nama saya M. Yosi Maulana dari kelas 2 EPG SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peranan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu kurikulum, dan dalam bahasa Yunani berasal yaitu curir, yang berarti pelari, dan curere, yang berarti tempat berpacu. Menurut WAFI, 2017, kurikulum berfungsi sebagai acuan dan pedoman. Bagi kepala sekolah dan pengawas, dalam menjalankan lembaga pendidikan, sekolah, kurikulum berfungsi sebagai bahan atau acuan atau pedoman pengawasan dan supervise, mengawasi. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam membimbing anak belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman berjalannya lembaga pendidikan di masyarakat. Menurut Umar Hamalik, 1990, dalam Prabowo AN, terdapat 3 peranan kurikulum, yaitu 1. Peranan konservatif, yaitu kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan konservatif ini pada hakikat menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sangat mendasar yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikat merupakan proses sosial. Slaas tahu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial hidup di lingkungan masyarakat. 2. Peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. 3. Peranan kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih telah menonton, enjoy.